Pernahkah kamu bertemu seseorang yang memiliki tabungan ratusan juta rupiah, tetapi tetap menolak membeli sepatu baru yang sudah rusak, tetap menggunakan ponsel yang layarnya retak selama bertahun-tahun, bahkan merasa bersalah hanya karena membeli makanan yang sedikit lebih mahal dari biasanya? Di sisi lain, ada orang yang penghasilannya jauh lebih kecil, tetapi hampir setiap minggu membeli barang baru, liburan, gonta-ganti gadget, dan selalu berkata, hidup cuma sekali. Lalu, siapa yang sebenarnya lebih baik dalam mengelola uang? Jawabannya, belum tentu keduanya. Karena hubungan manusia dengan uang jauh lebih rumit daripada sekadar banyak atau sedikit. Uang bukan hanya alat tukar. Bagi sebagian orang, uang adalah rasa aman. Bagi orang lain, uang adalah simbol kebebasan. Ada yang melihat uang sebagai sumber kekuatan. Ada yang menganggap uang sebagai penyelamat. Bahkan ada yang menganggap uang sebagai satu-satunya hal yang bisa dipercaya di dunia ini. Tanpa disadari, cara kita memandang uang mulai terbentuk sejak kita masih kecil. Dari cara orang tua berbicara tentang uang, dari kondisi ekonomi keluarga, dari pengalaman ditolak karena tidak memiliki uang, dari rasa malu saat tidak mampu membeli sesuatu seperti teman-teman kita. Dan dari berbagai pengalaman itu, otak mulai menciptakan sebuah pola yang akan terus memengaruhi keputusan finansial kita hingga dewasa. Hari ini kita akan membahas salah satu pola tersebut. Sebuah pola yang sering dianggap sebagai kebiasaan baik. Padahal jika dibiarkan, ia bisa menjadi penjara yang tidak terlihat. Namanya adalah money hoarder. Orang yang terobsesi menyimpan uang, bukan karena ingin menjadi kaya, tetapi karena takut kehilangan rasa aman. Yang menarik, sebagian besar money hoarder bahkan tidak sadar bahwa mereka termasuk di dalamnya. Mereka menganggap dirinya hanya hemat, padahal di balik kebiasaan menyimpan uang tersebut, ada ketakutan, ada kecemasan, dan ada luka psikologis yang belum pernah benar-benar sembuh. Kalau selama ini kamu merasa sulit mengeluarkan uang, merasa bersalah setiap kali membeli sesuatu, atau selalu merasa tabunganmu tidak pernah cukup meskipun jumlahnya terus bertambah, mungkin video ini akan menjelaskan sesuatu tentang dirimu. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. 1. Apa itu money hoarder? Kalau mendengar kata money hoarder, mungkin yang langsung terbayang adalah seseorang yang sangat kaya, memiliki brankas penuh uang, atau seseorang yang menyimpan emas bertumpuk-tumpuk di rumahnya. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Money hoarder bukan diukur dari berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi dari hubungan emosional seseorang dengan uang. Seseorang bisa memiliki tabungan hanya 5 juta rupiah, tetapi sudah mengalami pola pikir money hoarder. Sebaliknya, ada miliarder yang sama sekali tidak memiliki pola tersebut. Karena money hoarder bukan soal nominal, melainkan soal rasa takut. Bayangkan, 2 orang yang sama-sama memiliki uang 100 juta rupiah. Orang pertama melihat uang itu sebagai alat. Ia berpikir, bagaimana uang ini bisa bekerja untuk saya? Ia mulai mencari investasi, belajar bisnis, membeli aset,
mengembangkan keterampilan. Baginya, uang adalah benih yang harus ditanam agar menghasilkan lebih banyak uang. Sekarang, lihat orang kedua. Ia melihat uang itu sebagai benteng pertahanan. Ia takut saldo rekeningnya berkurang, takut salah investasi, takut rugi, takut ditipu, takut gagal. Akhirnya, uang itu hanya diam di rekening selama bertahun-tahun. Setiap kali ada peluang, ia berkata, "Nanti saja, takut rugi, belum yakin, aku tunggu waktu yang lebih aman." Masalahnya, waktu yang benar-benar aman hampir tidak pernah datang. Karena dunia selalu penuh ketidakpastian. Ironisnya, semakin lama ia menunggu, semakin besar peluang yang terlewat. Inilah yang disebut opportunity cost, yaitu biaya yang tidak terlihat karena kita memilih untuk tidak bertindak. Misalnya, bayangkan pada tahun 2014 seseorang memiliki tabungan 100 juta rupiah. Ia terlalu takut untuk berinvestasi. Akhirnya uang itu hanya disimpan di rekening selama 10 tahun. Sekilas, ia merasa uangnya aman. Saldo tetap 100 juta, tidak berkurang. Tetapi apakah benar nilainya tetap sama? Belum tentu. Selama 10 tahun, harga rumah naik, harga tanah naik, harga emas naik, biaya pendidikan naik, biaya kesehatan naik, bahkan harga secangkir kopi pun ikut naik. Artinya, meskipun angka di rekening tidak berubah, daya beli uang tersebut justru menurun. Inilah yang disebut inflasi. Musuh yang paling sering tidak disadari oleh para money hoarder. Mereka merasa uangnya aman, padahal secara perlahan, nilai uang itu sedang terkikis setiap tahun. Bayangkan es batu yang diletakkan di atas meja. Sekilas, es itu terlihat diam, tidak bergerak, tetapi setiap menit, ia terus mencair sedikit demi sedikit. Begitu pula uang yang hanya disimpan tanpa tujuan. Dari luar, memang tampak utuh, namun nilainya perlahan menghilang karena inflasi. Lalu apakah artinya menabung itu salah? Tentu tidak. Menabung tetap penting. Dana darurat tetap penting. Likuiditas tetap penting. Namun masalah muncul ketika rasa aman berubah menjadi ketakutan yang berlebihan. Ketika seseorang menolak semua peluang hanya karena takut kehilangan sedikit uang. Ketika setiap keputusan selalu didasarkan pada rasa takut, bukan pada perhitungan yang rasional. Di titik itulah, hemat mulai berubah menjadi keterikatan. Dan keterikatan itu perlahan berubah menjadi penjara. Yang lebih menarik lagi, sebagian besar money hoarder bukanlah orang yang serakah. Mereka justru sering dikenal sebagai pribadi yang sederhana, disiplin, jarang membeli barang mewah, rajin menabung, dan tampak sangat bertanggung jawab. Karena itulah kondisi ini sering tidak dikenali. Orang-orang memuji mereka karena dianggap pandai mengatur keuangan. Padahal, di balik semua itu, ada kecemasan yang terus menghantui. Setiap pengeluaran terasa seperti kehilangan. Setiap investasi terasa seperti ancaman. Dan setiap risiko terasa jauh lebih besar daripada kenyataannya. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Mengapa ada orang yang bisa mengalami ketakutan sebesar itu terhadap uang? Apakah mereka memang dilahirkan seperti itu? Ataukah pola pikir tersebut dibentuk oleh pengalaman hidup mereka sejak kecil? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan masuk ke akar masalah yang sebenarnya. Karena hampir semua hubungan manusia dengan uang tidak dimulai dari rekening bank, melainkan dari masa kecil mereka. 2. Akar masalahnya bukan uang, tetapi masa kecilmu. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa dua orang yang memiliki penghasilan yang sama bisa memiliki kebiasaan keuangan yang sangat berbeda? Ada orang yang begitu menerima gaji, langsung menghabiskannya.
Namun ada juga orang yang justru tidak berani menyentuh uangnya sedikit pun. Padahal mereka sama-sama hidup di zaman yang sama, bekerja di kota yang sama, bahkan menerima jumlah gaji yang hampir sama. Lalu, mengapa perilakunya bisa sangat berbeda? Jawabannya mungkin bukan terletak pada rekening bank mereka, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu pengalaman hidup yang membentuk cara mereka memandang uang. Psikolog telah lama menemukan bahwa hubungan manusia dengan uang bukan dimulai ketika seseorang menerima gaji pertamanya. Hubungan itu justru mulai terbentuk ketika seseorang masih menjadi anak kecil. Saat kita masih belum memahami apa itu investasi, belum mengerti bunga bank, belum mengenal saham, otak kita ternyata sudah mulai merekam berbagai pengalaman tentang uang. Misalnya, bayangkan seorang anak yang setiap hari mendengar ayahnya berkata, "Jangan minta mainan, uang ayah tidak cukup, kita harus hemat. Kalau tidak punya uang, nanti kita makan apa?" Mungkin bagi orang tua, kalimat itu hanyalah bentuk kejujuran. Tetapi bagi seorang anak, kalimat tersebut perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa uang adalah sesuatu yang sangat langka, sangat sulit didapat, dan sangat mudah hilang. Sekarang bayangkan anak yang lain. Ia pernah melihat orang tuanya kehilangan pekerjaan, rumah mereka hampir disita, tagihan listrik menumpuk, ibunya menangis setiap malam karena memikirkan utang. Anak itu mungkin belum memahami apa itu krisis ekonomi, tetapi otaknya menyimpan satu pesan yang sangat kuat. Kalau tidak punya uang, hidup akan hancur. Tanpa sadar, pesan itu terus terbawa hingga dewasa. Maka ketika ia mulai bekerja, ia tidak sekadar menabung, ia menimbun, bukan karena serakah, tetapi karena otaknya masih percaya bahwa bahaya itu bisa datang kapan saja. Di dalam ilmu psikologi, kondisi ini dikenal sebagai scarcity mindset, yaitu pola pikir yang selalu merasa kekurangan, walaupun kenyataannya seseorang sudah memiliki lebih dari cukup. Orang dengan scarcity mindset tidak pernah merasa benar-benar aman. Berapapun jumlah uang yang dimiliki, selalu terasa kurang. Ketika tabungannya 10 juta, ia ingin 50 juta. Ketika sudah 50 juta, ia merasa baru akan tenang jika memiliki 100 juta. Ketika sudah 100 juta, targetnya berubah menjadi 500 juta, dan begitu seterusnya. Bukan karena ia rakus, tetapi karena rasa takutnya tidak pernah benar-benar hilang. Masalahnya, rasa aman bukanlah angka. Rasa aman adalah kondisi psikologis. Kalau rasa takut di dalam diri tidak pernah diselesaikan, maka angka di rekening tidak akan pernah cukup untuk menghilangkannya. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang memiliki kekayaan miliaran rupiah, tetapi tetap hidup dalam kecemasan setiap hari. Mereka takut kehilangan semuanya. Takut bangkrut, takut investasi turun, takut terjadi krisis, takut jatuh miskin. Ironisnya, semakin besar uang yang dimiliki, kadang justru semakin besar rasa takutnya, karena mereka merasa ada lebih banyak yang harus dipertahankan. Di sisi lain, ada orang yang memiliki tabungan jauh lebih sedikit, tetapi tidur dengan nyenyak setiap malam, karena hubungan mereka dengan uang jauh lebih sehat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pada jumlah uang, tetapi pada cara otak memaknai uang tersebut. Menariknya lagi, psikologi modern menyebut bahwa otak manusia memiliki kecenderungan yang disebut negativity bias. Artinya, otak lebih mudah mengingat pengalaman buruk dibandingkan pengalaman baik. Satu pengalaman kehilangan uang bisa meninggalkan bekas yang jauh lebih kuat daripada puluhan pengalaman mendapatkan uang.
Misalnya, seseorang pernah tertipu investasi sebesar 5 juta rupiah. Peristiwa itu mungkin hanya terjadi satu kali, tetapi selama bertahun-tahun setelahnya, ia menjadi takut terhadap semua bentuk investasi. Padahal, yang salah bukan seluruh investasi, melainkan pengalaman buruk yang belum selesai diproses oleh pikirannya. Otak kemudian membuat kesimpulan sederhana, kalau berinvestasi, aku akan rugi. Padahal, kesimpulan tersebut lahir dari satu pengalaman, bukan dari seluruh kenyataan. Begitulah cara otak bekerja. Ia lebih memilih melindungi kita daripada membuat kita berkembang. Karena bagi otak primitif, menghindari rasa sakit jauh lebih penting daripada mencari peluang. Namun, di dunia modern, cara berpikir seperti itu justru bisa menjadi penghambat terbesar untuk bertumbuh. Karena hampir semua peluang besar selalu datang bersama risiko yang harus dipahami dan dikelola, bukan dihindari sepenuhnya. Lalu muncul pertanyaan yang lebih menarik. Kalau semua ini berasal dari cara otak bekerja, mengapa melihat angka saldo rekening bertambah bisa membuat seseorang merasa begitu bahagia? Mengapa sekadar membuka aplikasi mobile banking, lalu melihat tabungan naik, bisa memberikan rasa lega yang luar biasa? Jawabannya ternyata tidak hanya berasal dari psikologi, tetapi juga dari cara kerja otak manusia secara biologis. Kita akan melihat bagaimana hormon, dopamin, dan sistem penghargaan di dalam otak membuat seseorang bisa kecanduan menimbun uang. 3. Mengapa melihat saldo rekening bertambah terasa? Sangat menyenangkan. Pernahkah kamu membuka aplikasi mobile banking? Padahal 5 menit sebelumnya kamu baru saja membukanya. Atau mungkin kamu sering mengecek saldo rekening berkali-kali dalam sehari. Bukan karena sedang menunggu transfer, tetapi hanya ingin memastikan bahwa uangmu masih ada. Kalau pernah, percayalah, kamu tidak sendirian. Kebiasaan ini jauh lebih umum daripada yang kita bayangkan. Bahkan menurut para psikolog, banyak orang melakukan hal tersebut tanpa benar-benar menyadarinya. Pertanyaannya, mengapa hanya melihat angka di layar ponsel bisa memberikan rasa tenang? Padahal uang itu belum digunakan, belum menghasilkan apapun, dan bahkan mungkin nilainya terus tergerus oleh inflasi. Jawabannya ada pada organ yang beratnya hanya sekitar 1,5 kilogram, yaitu otak manusia. Otak manusia pada dasarnya tidak dirancang untuk mengejar kekayaan. Otak dirancang untuk bertahan hidup. Selama ratusan ribu tahun, nenek moyang kita hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Makanan tidak selalu tersedia. Musim bisa berubah. Hewan buas bisa datang kapan saja. Dan ancaman bisa muncul tanpa peringatan. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang memiliki persediaan makanan paling banyak memiliki peluang hidup yang jauh lebih besar. Karena itulah, otak manusia berevolusi untuk menyukai aktivitas mengumpulkan makanan, mengumpulkan kayu, mengumpulkan alat. Dan di zaman modern, naluri itu berubah bentuk. Yang dikumpulkan bukan lagi gandum atau daging, melainkan angka di rekening bank. Tanpa sadar, otak memperlakukan uang sebagai simbol persediaan hidup. Semakin besar jumlahnya, semakin aman perasaan kita. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa lega setelah melihat saldo rekening mereka. Bukan karena uang tersebut menghasilkan keuntungan, tetapi karena otak menerima sinyal bahwa peluang bertahan hidup masih tinggi. Menariknya, proses ini juga melibatkan zat kimia di dalam otak yang bernama dopamin. Banyak orang mengira dopamin adalah hormon kebahagiaan. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Dopamin lebih tepat disebut sebagai zat yang mendorong motivasi dan antisipasi terhadap sebuah hadiah.
Ketika kamu melihat tabungan bertambah, otak menganggapnya sebagai sebuah pencapaian, lalu melepaskan sedikit dopamin. Jumlahnya memang tidak sebesar ketika seseorang memenangkan hadiah besar, tetapi cukup untuk membuatmu merasa puas. Masalahnya, perasaan puas itu bisa berubah menjadi kebiasaan. Lama-kelamaan, seseorang tidak lagi menabung karena memiliki tujuan. Ia menabung demi mendapatkan sensasi melihat angka yang terus naik. Saldo rekening berubah menjadi sumber kepuasan emosional, bukan lagi alat untuk mencapai tujuan hidup. Disinilah money hoarder mulai terbentuk. Bayangkan seorang pria bernama Budi. Setiap bulan ia berhasil menabung 5 juta rupiah. Awalnya ia memiliki tujuan yang jelas. Ia ingin membeli rumah. Namun setelah tabungannya mencapai ratusan juta, ia mulai merasa takut menggunakannya. Setiap kali melihat rumah yang ingin dibeli, ia berkata, "Nanti dulu." Takut tabungannya berkurang. Setahun berlalu, rumah yang diincar naik harga. Ia kembali menunda. 2 tahun berlalu, harga rumah naik lagi. Tabungannya memang bertambah, tetapi rumah impiannya justru semakin jauh dari jangkauan. Ironisnya, ia merasa berhasil karena angka di rekening terus naik. Padahal tujuan awalnya justru semakin menjauh. Inilah jebakan terbesar money hoarder. Mereka seringkali lebih menikmati proses mengumpulkan uang daripada menggunakan uang tersebut untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Padahal uang diciptakan untuk bergerak, untuk diputar, untuk menciptakan nilai, bukan sekadar menjadi angka yang dipandangi setiap hari. Bayangkan jika seorang petani memiliki ribuan benih terbaik di dunia, tetapi ia begitu takut kehilangan benih itu, sehingga tidak pernah menanam satu pun. Setiap hari ia membuka gudangnya, melihat karung-karung benih itu, merasa bangga, merasa aman. Namun musim terus berganti, sebagian benih mulai rusak, sebagian lagi kehilangan kualitasnya. Dan ketika akhirnya ia memutuskan untuk menanam, hasil panennya tidak lagi sebaik yang seharusnya. Uang bekerja dengan cara yang hampir sama. Ketika hanya disimpan, ia memang terlihat utuh, tetapi waktu diam-diam mengurangi nilainya. Inflasi terus berjalan, peluang investasi terus datang dan pergi. Sementara uang itu tidak pernah diberi kesempatan untuk berkembang. Namun perlu dipahami, ini bukan berarti semua uang harus diinvestasikan. Bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki tabungan. Dana darurat tetap penting. Likuiditas tetap dibutuhkan. Yang menjadi masalah adalah ketika rasa aman berubah menjadi keterikatan. Ketika seseorang mulai percaya bahwa satu-satunya cara merasa tenang adalah dengan melihat saldo rekening terus bertambah. Karena pada saat itu, ia tidak lagi mengendalikan uangnya. Justru uanglah yang mulai mengendalikan emosinya. Dan hubungan yang sehat dengan uang perlahan berubah menjadi hubungan yang penuh ketakutan. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau money hoarder terus membiarkan uangnya diam, apa sebenarnya yang terjadi terhadap uang tersebut seiring berjalannya waktu? Apakah uang itu benar-benar aman seperti yang mereka bayangkan? Ataukah tanpa disadari, mereka justru sedang kehilangan kekayaan sedikit demi sedikit setiap tahun? Kita akan membahas musuh yang hampir tidak pernah terlihat, tetapi setiap hari menggerogoti nilai uang kita. Musuh itu bernama inflasi dan opportunity cost. 4. Uangmu terlihat aman, tetapi diam-diam sedang kehilangan nilainya. Bayangkan, kamu memiliki uang sebesar 100 juta rupiah, kamu merasa bangga, kamu merasa tenang, karena uang itu tersimpan rapi di rekening bank. Tidak ada investasi, tidak ada risiko,
tidak ada kemungkinan rugi. Setiap kali membuka aplikasi mobile banking, angkanya masih sama, 100 juta rupiah. Hari berganti menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, dan setiap kali kamu mengecek saldo, angka itu masih tetap sama, 100 juta rupiah. Sekilas, semuanya terlihat baik-baik saja. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah ditampilkan oleh aplikasi bank, yaitu seberapa besar nilai uangmu sebenarnya. Karena yang berubah bukan angkanya, melainkan daya belinya. Bayangkan 10 tahun yang lalu, dengan uang 100 juta rupiah, mungkin kamu bisa membeli sebidang tanah di pinggiran kota. Hari ini, tanah yang sama mungkin sudah berharga 300 juta rupiah. Uangmu memang masih 100 juta, tetapi kemampuan membeli tanah itu sudah hilang. Sekarang bayangkan harga bahan makanan, biaya sekolah, biaya rumah sakit, harga kendaraan. Hampir semuanya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Artinya, setiap tahun, uang yang hanya diam sebenarnya sedang kehilangan kekuatannya. Fenomena ini disebut inflasi. Inflasi bukan berarti uangmu berkurang. Inflasi berarti kemampuan uangmu untuk membeli sesuatu menjadi semakin kecil. Misalnya, hari ini uang 100 ribu rupiah bisa membeli 10 porsi makanan. 10 tahun lagi, mungkin uang yang sama hanya cukup untuk membeli 6 atau 7 porsi. Nominalnya tetap sama, tetapi nilainya sudah berbeda. Inilah mengapa banyak orang merasa hidup semakin mahal, padahal gajinya juga naik. Karena harga berbagai kebutuhan seringkali naik lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan mereka. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan ada dua sahabat, Andi dan Bima. Keduanya memiliki uang 100 juta rupiah pada usia 30 tahun. Andi berkata, "Aku tidak mau mengambil risiko. Aku simpan saja semuanya di rekening." Sementara Bima berpikir, "Aku akan mempelajari investasi terlebih dahulu." Ia tidak langsung mengejar keuntungan besar. Ia memilih instrumen yang sesuai dengan profil risikonya. 15 tahun kemudian, Andi masih memiliki uang di rekening. Nominalnya memang bertambah sedikit karena bunga tabungan. Tetapi, setelah dihitung dengan inflasi, nilai real uangnya justru menurun. Sementara Bima, bukan karena selalu mendapatkan keuntungan besar, tetapi karena uangnya terus bekerja selama bertahun-tahun, memiliki peluang untuk meningkatkan nilai kekayaannya. Disinilah banyak orang salah memahami risiko. Mereka berpikir, risiko hanya ada ketika membeli saham, membeli properti, membangun bisnis. Padahal, membiarkan uang diam juga merupakan sebuah keputusan. Dan setiap keputusan memiliki konsekuensinya sendiri. Kalau kamu memilih berinvestasi, risikonya mungkin fluktuasi harga. Tetapi, kalau kamu memilih tidak berinvestasi, risikonya adalah inflasi yang terus menggerus nilai uangmu. Tidak ada pilihan yang benar-benar bebas risiko. Yang ada hanyalah memilih risiko mana yang paling bisa kita pahami dan kelola. Namun, ada satu musuh lain yang bahkan lebih berbahaya daripada inflasi. Musuh ini tidak pernah mengurangi saldo rekeningmu, tidak pernah muncul dalam laporan bank, tidak pernah mengirimkan notifikasi. Tetapi, kerugiannya bisa jauh lebih besar. Musuh itu disebut opportunity cost, atau biaya dari kesempatan yang hilang. Bayangkan, kamu memiliki 100 juta rupiah. Lalu, selama 20 tahun, uang itu hanya tersimpan di rekening. Sekarang, bayangkan pada periode yang sama. Ada seseorang yang menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah aset produktif, atau membangun sebuah usaha kecil, atau berinvestasi secara bertahap dengan strategi yang matang. 20 tahun kemudian, kerugianmu bukan hanya karena inflasi,
tetapi juga karena seluruh pertumbuhan yang seharusnya bisa kamu dapatkan tidak pernah terjadi. Bayangkan seorang petani. Ia memiliki sebidang tanah yang sangat subur, tetapi karena takut gagal panen, ia tidak pernah menanam apapun. Setiap tahun, ia melihat tetangganya memanen padi, jagung, buah-buahan, sementara lahannya sendiri tetap kosong. Apakah ia kehilangan hasil panen karena tanamannya mati? Bukan. Ia kehilangan hasil panen karena tidak pernah menanam sejak awal. Itulah opportunity cost. Kerugian yang terjadi bukan karena keputusan yang salah, melainkan karena tidak pernah mengambil keputusan sama sekali. Dan inilah jebakan terbesar para money hoarder. Mereka sering berkata, "Aku akan mulai investasi kalau sudah yakin. Aku akan mulai bisnis kalau situasinya lebih aman. Aku akan membeli aset nanti saja." Masalahnya, kesempatan tidak selalu menunggu. Harga aset terus berubah, waktu terus berjalan, dan yang paling berharga dalam dunia investasi bukanlah jumlah uang, melainkan waktu. Karena waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dibeli kembali. 1 tahun yang hilang tidak bisa ditebus dengan uang berapapun. 10 tahun yang terlewat tidak bisa dipercepat hanya karena kamu memiliki modal lebih besar. Semakin lama seseorang menunda, semakin berat pula perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan finansialnya. Lalu muncul pertanyaan yang sangat menarik. Kalau begitu, mengapa masih banyak orang yang tetap memilih menyimpan uangnya? Padahal mereka tahu bahwa inflasi dan opportunity cost terus menggerogoti kekayaan mereka. Jawabannya bukan karena mereka tidak memahami angka, tetapi karena manusia jauh lebih sering mengambil keputusan berdasarkan emosi daripada logika. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana rasa takut kehilangan ternyata bisa jauh lebih kuat daripada keinginan untuk memperoleh keuntungan. Sebuah fenomena psikologi yang membuat jutaan orang tanpa sadar mengambil keputusan finansial yang merugikan dirinya sendiri. Butuh layanan digital yang cepat, mudah, dan terpercaya? Fashion Store hadir untuk memenuhi semua kebutuhan digital kamu. Mulai dari pulsa, paket data, token listrik, e-money, e-toll, voucher, telepon, TV, hiburan, hingga top-up game favoritmu. Nikmati transaksi aman, harga terjangkau, dan layanan 24 jam non-stop. Kunjungi Fashion Store sekarang di fashion-store.biz.id. Klik di bawah deskripsi video ini, atau bisa klik di deskripsi profil channel ini, Fashion Store. Semua kebutuhan digital, satu solusi. 5. Musuh terbesar bukan inflasi, tetapi otakmu sendiri. Kalau ada satu alasan mengapa seseorang tetap menyimpan uangnya di rekening, padahal ia tahu nilai uangnya terus berkurang, alasan itu bukan karena ia tidak pintar, bukan karena ia tidak bisa menghitung, dan bukan juga karena ia tidak mengerti investasi, melainkan karena otak manusia memang dirancang untuk menghindari rasa sakit, bukan untuk mengejar keuntungan. Kedengarannya aneh, tetapi inilah kenyataannya. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah hutan ribuan tahun yang lalu. Di depanmu ada 2 pilihan. Pilihan pertama, tetap berada di tempat yang aman. Pilihan kedua, masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari makanan. Mungkin di sana ada buah-buahan, tetapi mungkin juga ada harimau. Dalam situasi seperti itu, manusia yang terlalu berani memiliki peluang lebih besar untuk mati. Sedangkan manusia yang lebih berhati-hati justru memiliki peluang bertahan hidup lebih tinggi. Selama ratusan ribu tahun, otak kita terus berkembang dengan pola yang sama. Menghindari bahaya selalu dianggap lebih penting daripada mencari keuntungan. Masalahnya, kita tidak lagi hidup di zaman berburu. Tetapi otak kita masih menggunakan sistem yang sama.
Hari ini, harimau itu sudah tidak ada, namun otak tetap melihat risiko investasi, risiko membuka usaha, risiko membeli aset, seolah-olah semua itu adalah ancaman terhadap keselamatan hidup. Padahal kenyataannya tidak demikian. Di dalam dunia psikologi, ada sebuah konsep yang sangat terkenal. Namanya adalah loss aversion, atau kecenderungan manusia untuk lebih takut kehilangan daripada senang mendapatkan keuntungan. Penelitian menunjukkan bahwa rasa sakit karena kehilangan uang Rp100.000 jauh lebih besar daripada rasa senang ketika mendapatkan uang Rp100.000. Coba ingat kembali pengalamanmu sendiri. Bayangkan suatu hari kamu menemukan uang Rp100.000 di dalam saku celana yang sudah lama tidak dipakai. Kamu pasti merasa senang. Tetapi coba bayangkan, keesokan harinya, dompetmu jatuh dan uang Rp100.000 hilang. Mana yang lebih membekas di pikiranmu? Sebagian besar orang akan lebih lama mengingat kehilangan tersebut. Meskipun jumlah uangnya sama. Mengapa bisa begitu? Karena otak memperlakukan kehilangan sebagai ancaman, sedangkan keuntungan hanya dianggap sebagai bonus. Inilah alasan mengapa banyak orang berkata, "Aku tidak mau investasi, takut rugi." Padahal mereka belum pernah benar-benar mencoba. Bahkan sebagian belum pernah mempelajari investasi sama sekali. Mereka hanya mendengar cerita, tetangga rugi, teman tertipu, saudara bangkrut, lalu otak langsung membuat kesimpulan, kalau aku investasi, aku juga akan rugi. Padahal, satu cerita buruk tidak bisa mewakili seluruh kenyataan. Bayangkan, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mobil, apakah itu berarti semua orang harus berhenti mengendarai mobil? Tentu tidak. Yang perlu dilakukan adalah belajar mengemudi dengan benar, menggunakan sabuk pengaman, mematuhi aturan lalu lintas, dan memahami risikonya. Hal yang sama berlaku dalam dunia keuangan. Masalahnya bukan pada investasinya, tetapi pada kurangnya pengetahuan. Ironisnya, banyak money hoarder justru merasa bahwa mereka sedang mengambil keputusan paling aman, padahal mereka sedang mengambil risiko yang tidak mereka sadari. Mereka takut kehilangan 5% karena investasi, tetapi rela kehilangan puluhan persen daya beli karena inflasi. Mereka takut harga saham turun sementara, tetapi tidak menyadari bahwa harga rumah yang ingin mereka beli naik setiap tahun. Mereka takut mencoba, tetapi tidak takut kehilangan waktu. Padahal, dalam dunia keuangan, waktu seringkali jauh lebih mahal daripada uang itu sendiri. Semakin lama seseorang menunda, semakin besar modal yang harus ia keluarkan di masa depan untuk mencapai tujuan yang sama. Bayangkan dua orang yang ingin memiliki dana pensiun sebesar 5 miliar rupiah. Orang pertama mulai berinvestasi pada usia 25 tahun, sedangkan orang kedua baru mulai pada usia 40 tahun. Siapa yang harus bekerja lebih keras? Hampir selalu orang yang terlambat memulai, karena waktu yang hilang tidak bisa digantikan. Inilah mengapa para investor legendaris selalu mengatakan bahwa musuh terbesar dalam investasi bukanlah pasar, bukan inflasi, bukan resesi, melainkan diri kita sendiri. Ketakutan, keserakahan, keraguan, dan keputusan yang lahir dari emosi. Semua itu jauh lebih berbahaya daripada naik turunnya harga aset. Namun, ada satu ironi yang sangat menarik. Orang yang takut kehilangan uang seringkali justru kehilangan hal yang jauh lebih berharga, yaitu kesempatan menjalani hidup. Mereka menunda liburan yang sebenarnya mampu mereka lakukan, menunda membeli buku yang bisa meningkatkan kemampuan mereka, menunda mengikuti pelatihan, menunda membangun usaha, menunda membantu orang tua,
menunda menikmati hasil kerja keras mereka sendiri. Karena selalu merasa, nanti saja, kalau tabunganku sudah lebih banyak. Padahal, tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak waktu yang masih dimilikinya. Dan disinilah money hoarder berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan finansial. Ia mulai memengaruhi kualitas hidup seseorang. Karena uang yang seharusnya menjadi alat untuk menjalani hidup, justru berubah menjadi alasan untuk menunda hidup itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang sangat penting. Kalau begitu, apakah menjadi hemat itu salah? Apakah semua orang harus berani menghabiskan uangnya? Tentu tidak. Masalahnya bukan pada hemat. Masalahnya adalah ketika hemat berubah menjadi ketakutan. Karena ada perbedaan yang sangat tipis, tetapi sangat menentukan masa depan seseorang, yaitu perbedaan antara hemat dan takut menggunakan uang. Kita akan membedah dua hal tersebut secara mendalam. Karena banyak orang mengira dirinya sedang bersikap bijak, padahal tanpa sadar, ia hanya sedang diperbudak oleh rasa takutnya sendiri. 6. Hemat itu bijak, tetapi takut menggunakan uang adalah masalah. Kalau kamu bertanya kepada 100 orang, apakah hemat itu baik? Kemungkinan besar, hampir semuanya akan menjawab, tentu saja. Sejak kecil, kita diajarkan untuk hidup hemat. Tidak boros, menabung, tidak menghamburkan uang. Semua nasihat itu memang benar. Bahkan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kesehatan finansial. Namun, ada satu hal yang jarang sekali dijelaskan, yaitu tidak semua orang yang terlihat hemat sebenarnya memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Ada orang yang hemat karena memiliki tujuan, tetapi ada juga orang yang hemat karena hidup dalam ketakutan. Sekilas, perilaku mereka terlihat sama. Sama-sama jarang membeli barang, sama-sama menolak pengeluaran yang tidak penting, sama-sama suka menabung. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, alasan dibalik perilaku tersebut sangatlah berbeda. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Bayangkan ada dua orang, Andi dan Budi. Keduanya sama-sama menggunakan ponsel selama 5 tahun. Sekilas, keduanya tampak sama-sama hemat. Namun alasan mereka berbeda. Andi berkata, "Ponselku masih berfungsi dengan baik. Aku lebih memilih uangnya diinvestasikan. Kalau nanti memang rusak atau pekerjaanku membutuhkannya, baru aku beli yang baru." Keputusan Andi lahir dari logika. Ia memahami bahwa uang memiliki prioritas. Sekarang lihat Budi. Layarnya sudah retak, baterainya cepat habis, sering mati sendiri. Bahkan pekerjaannya mulai terganggu. Namun ia tetap berkata, "Aku takut uangku berkurang. Nanti saja. Sayang uangnya." Sekarang, yang mengendalikan keputusan bukan lagi logika, melainkan rasa takut. Disinilah perbedaannya. Orang yang hemat tetap mampu mengeluarkan uang ketika memang diperlukan. Sedangkan money hoarder selalu merasa setiap pengeluaran adalah ancaman. Orang hemat bertanya, apakah barang ini benar-benar memberikan manfaat? Money hoarder bertanya, bagaimana kalau nanti uangku habis? Kalimatnya hampir sama, tetapi cara berpikirnya sangat berbeda. Orang hemat mengendalikan uangnya. Money hoarder dikendalikan oleh uangnya. Perbedaan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Bayangkan seseorang yang selalu menunda memeriksakan kesehatannya, bukan karena tidak punya uang, tetapi karena merasa sayang mengeluarkan biaya. Ia terus berkata, nanti saja, masih bisa ditahan, belum terlalu parah. Sampai akhirnya, penyakit yang awalnya bisa diobati dengan biaya kecil berubah menjadi penyakit serius yang membutuhkan biaya berkali-kali lipat
Apakah ia benar-benar berhemat, atau justru sedang membuat masalah yang lebih besar? Hal yang sama terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang tidak mau membeli kursi kerja yang ergonomis, padahal setiap hari duduk selama 8 jam. Akhirnya mengalami nyeri punggung bertahun-tahun. Ada orang yang tidak mau membeli laptop yang lebih cepat, padahal pekerjaannya sangat bergantung pada laptop tersebut. Akibatnya, setiap hari ia kehilangan waktu karena perangkatnya lambat. Ada pula pengusaha yang tidak mau merekrut karyawan karena merasa gajinya terlalu mahal. Akhirnya semua pekerjaan dilakukan sendiri. Bisnis tidak berkembang, pendapatan stagnan, dan ia kelelahan. Dalam semua contoh itu, yang hilang bukan hanya uang, tetapi waktu, tenaga, peluang, dan kualitas hidup. Inilah kesalahan terbesar yang sering dilakukan money hoarder. Mereka hanya melihat harga, tetapi tidak melihat nilai. Padahal, harga dan nilai adalah dua hal yang sangat berbeda. Harga adalah jumlah uang yang kamu keluarkan hari ini, sedangkan nilai adalah manfaat yang kamu terima dalam jangka panjang. Misalnya, seseorang membeli buku seharga Rp200.000. Sekilas, itu terlihat mahal, tetapi bagaimana jika satu ide dari buku tersebut membuatnya mendapatkan kenaikan gaji puluhan juta rupiah selama hidupnya? Apakah buku itu masih mahal, atau justru menjadi pembelian paling murah yang pernah ia lakukan? Begitu pula dengan pendidikan, pelatihan, kesehatan, alat kerja, dan berbagai aset yang meningkatkan kemampuan kita. Semuanya memang membutuhkan biaya, tetapi seringkali memberikan nilai yang jauh lebih besar daripada harga yang dibayarkan. Sayangnya, money hoarder seringkali hanya fokus pada uang yang keluar, bukan manfaat yang akan datang, karena otaknya sudah terbiasa mengukur keamanan dari jumlah saldo, bukan dari kualitas hidup yang dibangun. Padahal, tujuan memiliki uang bukanlah sekadar melihat angka di rekening terus bertambah. Tujuan memiliki uang adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik, membeli waktu, memberikan rasa tenang, meningkatkan kesehatan, membangun keluarga, membantu orang lain, dan membuka lebih banyak kesempatan. Kalau uang hanya disimpan, tetapi hidup terus dipenuhi rasa takut, apakah uang itu benar-benar telah menjalankan fungsinya? Ataukah uang tersebut justru telah berubah menjadi penjara yang kita bangun sendiri? Sekarang coba tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah selama ini kamu benar-benar sedang hidup hemat? Atau sebenarnya, kamu hanya takut melihat saldo rekeningmu berkurang? Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah seluruh cara pandangmu terhadap uang. Kita akan melihat sesuatu yang mungkin mengejutkan. Mengapa sebagian besar money hoarder justru tidak pernah benar-benar merasa kaya? Tidak peduli berapa banyak uang yang berhasil mereka kumpulkan. 7. Mengapa semakin banyak uangnya, semakin tidak pernah merasa cukup? Ada sebuah pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya sangat sulit. Berapa jumlah uang yang membuat seseorang merasa cukup? 1 juta rupiah? 10 juta? 100 juta? 1 miliar? 10 miliar? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada 100 orang, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan 100 jawaban yang berbeda. Namun yang menarik, banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang berhasil mencapai target keuangannya, ia jarang berhenti. Justru target baru kembali muncul. Saat tabungannya 10 juta, ia berkata, "Nanti kalau sudah 50 juta, aku pasti lebih tenang." Ketika berhasil mencapai 50 juta, target itu berubah menjadi 100 juta, lalu 500 juta, lalu 1 miliar, lalu 5 miliar,
Dan begitu seterusnya, target terus bergeser, seolah-olah garis finish selalu berpindah menjauh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena manusia memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan beradaptasi. Dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation, atau adaptasi terhadap kebahagiaan. Artinya, apapun yang awalnya terasa luar biasa, lama-kelamaan akan dianggap biasa. Ingat, saat pertama kali kamu memiliki smartphone, mungkin kamu sangat menjaganya, merasa bangga setiap kali menggunakannya. Tetapi, beberapa bulan kemudian, perasaan itu mulai menghilang. Bukan karena ponselnya berubah, melainkan karena otakmu sudah terbiasa. Hal yang sama terjadi pada uang. Ketika seseorang pertama kali memiliki tabungan 100 juta, ia merasa sangat bahagia. Tetapi, beberapa bulan kemudian, jumlah itu terasa biasa. Otak mulai berkata, kalau ingin benar-benar tenang, mungkin harus 200 juta. Ketika 200 juta tercapai, muncul target baru lagi, dan lagi, dan lagi. Masalahnya, kalau rasa cukup selalu ditentukan oleh angka, maka seseorang akan terus mengejar sesuatu yang tidak pernah selesai. Karena angka selalu bisa bertambah, tidak ada batas akhirnya. Inilah yang sering terjadi pada money hoarder. Mereka tidak lagi mengumpulkan uang untuk mencapai tujuan. Mereka mengumpulkan uang karena merasa belum cukup. Padahal, kalau ditanya, cukup itu berapa? Mereka sendiri sering tidak memiliki jawabannya. Bayangkan seorang pria bernama Pak Surya. Selama 35 tahun, ia bekerja tanpa henti. Ia hidup sangat sederhana. Jarang membeli pakaian baru. Tidak pernah liburan bersama keluarga. Bahkan sering menolak ajakan anak-anaknya hanya karena ingin menghemat uang. Ia selalu berkata, nanti saja kalau sudah kaya. Tahun demi tahun berlalu, tabungannya terus bertambah. Asetnya semakin banyak. Anaknya tumbuh dewasa, satu persatu mulai memiliki kehidupan sendiri. Lalu suatu hari, Pak Surya pensiun. Rekeningnya penuh. Rumahnya lunas. Investasinya besar. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia beli kembali. Waktu. Ia baru menyadari bahwa momen makan malam bersama keluarga, liburan sederhana, melihat anak-anaknya bermain, semuanya sudah berlalu dan tidak ada jumlah uang yang bisa membelinya kembali. Inilah ironi terbesar dalam kehidupan finansial. Sebagian orang mengorbankan hidupnya demi mengumpulkan uang. Tetapi ketika uang itu sudah terkumpul, mereka tidak lagi memiliki kesempatan menikmati hidup yang mereka impikan. Bukan berarti kita harus menghabiskan semua uang. Bukan itu maksudnya. Justru sebaliknya, uang harus digunakan dengan bijaksana. Sebagian disimpan, sebagian diinvestasikan, sebagian dinikmati, sebagian digunakan untuk membantu orang lain. Karena uang yang sehat adalah uang yang memiliki tujuan, bukan uang yang hanya disimpan demi memberikan rasa aman semu. Bayangkan sebuah bendungan, air terus masuk setiap hari. Tetapi semua pintu ditutup rapat. Awalnya bendungan terlihat penuh, terlihat kuat. Namun semakin lama, tekanan di dalamnya semakin besar. Air mulai menggenang, menjadi keruh, dan kehilangan manfaatnya. Bandingkan dengan sungai, air terus mengalir. Sebagian digunakan mengairi sawah, sebagian menjadi sumber listrik, sebagian menghidupi ikan, sebagian kembali ke laut. Karena terus bergerak, air tetap bersih, tetap bermanfaat, dan siklusnya terus berlanjut. Uang pun bekerja dengan prinsip yang hampir sama. Ketika dikelola dengan tujuan, ia akan terus menciptakan nilai. Namun ketika hanya ditumpuk tanpa arah, ia memang memberikan rasa aman sementara. Tetapi
perlahan kehilangan maknanya. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang mungkin paling penting dalam seluruh video ini. Kalau tujuan hidup bukan sekadar memiliki uang sebanyak mungkin, lalu sebenarnya untuk apa kita mencari uang? Apakah hanya agar saldo rekening terus bertambah? Ataukah ada tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar angka? Di halaman 8 yang terakhir, kita akan membahas bagaimana seharusnya membangun hubungan yang sehat dengan uang. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang memiliki uang paling banyak, melainkan mereka yang mampu menggunakan uang untuk membangun kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Butuh layanan digital yang cepat, mudah, dan terpercaya? Fashion Store hadir untuk memenuhi semua kebutuhan digital kamu. Mulai dari pulsa, paket data, token listrik, e-money, e-tol, voucher, telepon, TV, hiburan, hingga top-up game favoritmu. Nikmati transaksi aman, harga terjangkau, dan layanan 24 jam non-stop. Kunjungi Fashion Store sekarang di fashion-store.biz.id. Klik di bawah deskripsi video ini, atau bisa klik di deskripsi profil channel ini, Fashion Store. Semua kebutuhan digital, satu solusi. 8. Tujuan uang bukan untuk ditimbun, tetapi untuk membangun kehidupan. Mari kita kembali ke sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa manusia bekerja? Mengapa setiap pagi jutaan orang bangun, berangkat ke kantor, membangun bisnis, lembur hingga larut malam, menghabiskan sebagian besar waktunya demi mendapatkan uang? Jawabannya mungkin terdengar mudah, karena kita membutuhkan uang untuk hidup. Tetapi, kalau dipikirkan lebih dalam, apakah tujuan akhirnya benar-benar hanya mengumpulkan uang? Ataukah uang hanyalah sebuah alat untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar? Bayangkan seorang tukang bangunan. Setiap hari ia mengumpulkan batu bata. Hari pertama ia mengumpulkan 100 batu bata. Hari kedua bertambah menjadi 200. Hari ketiga menjadi 500. Tahun demi tahun berlalu. Jumlah batu batanya semakin banyak. Tetapi anehnya, ia tidak pernah membangun rumah. Ia hanya terus mengumpulkan batu bata. Kalau melihat orang seperti itu, mungkin kita akan bertanya, untuk apa semua batu bata itu dikumpulkan? Karena tujuan batu bata bukan untuk ditumpuk, tetapi untuk membangun sesuatu. Uang juga seperti itu. Uang bukan tujuan, uang hanyalah bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kehidupan, membangun pendidikan, membangun kesehatan, membangun keluarga, membangun kesempatan, membangun kebebasan, dan membangun waktu. Sayangnya, banyak orang tanpa sadar menjadikan uang sebagai tujuan akhir. Setiap hari mereka hanya fokus menambah angka, tanpa pernah bertanya, angka ini sebenarnya untuk apa? Kalau suatu hari rekeningmu berisi 10 miliar rupiah, tetapi kamu kehilangan kesehatan, apakah itu masih bisa disebut kekayaan? Kalau kamu memiliki investasi di mana-mana, tetapi tidak pernah memiliki waktu bersama keluargamu, apakah itu benar-benar keberhasilan? Kalau tabunganmu terus bertambah, tetapi setiap malam kamu hidup dalam kecemasan, takut kehilangan, takut berkurang, takut bangkrut, apakah uang itu benar-benar membuatmu lebih tenang? Atau justru membuatmu menjadi tahanan dari rasa takutmu sendiri? Disinilah banyak orang keliru memahami arti keamanan. Mereka mengira keamanan berasal dari besarnya saldo rekening. Padahal, keamanan sejati berasal dari kemampuan. Kemampuan untuk menghasilkan uang, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Karena uang bisa hilang, bisnis bisa gagal,
investasi bisa turun. Tetapi ketika kemampuanmu tetap ada, kamu selalu memiliki kesempatan untuk membangun semuanya kembali. Itulah sebabnya, orang-orang yang benar-benar kaya tidak terlalu bergantung pada uang. Mereka lebih percaya pada kemampuan mereka sendiri. Karena mereka tahu, kalaupun semuanya hilang hari ini, mereka masih mampu menciptakan kekayaan baru di masa depan. Berbeda dengan money hoarder yang menggantungkan rasa amannya pada angka di rekening. Semakin besar angka itu, semakin besar pula ketakutannya untuk kehilangan. Padahal, tidak ada satupun yang benar-benar abadi. Nilai mata uang bisa berubah, ekonomi bisa berubah, teknologi bisa berubah, bahkan cara manusia bekerja juga terus berubah. Satu-satunya hal yang selalu memiliki nilai adalah kemampuan manusia untuk terus berkembang. Mungkin sampai di titik ini, ada yang mulai bertanya, kalau begitu, bagaimana hubungan yang sehat dengan uang? Hubungan yang sehat bukan berarti menghabiskan semua uang. Bukan juga berarti menimbunnya sebanyak mungkin. Hubungan yang sehat adalah ketika kamu mampu menempatkan uang pada tempatnya, menabung tanpa diperbudak rasa takut, berinvestasi tanpa diperbudak keserakahan, membelanjakan uang tanpa diperbudak gengsi, dan memberi kepada orang lain tanpa merasa kehilangan. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat. Sama seperti pisau. Pisau bisa digunakan untuk memasak, bisa juga digunakan untuk melukai. Yang menentukan bukan pisaunya, tetapi siapa yang memegangnya. Begitu pula uang. Uang tidak pernah membuat seseorang menjadi baik, dan uang juga tidak pernah membuat seseorang menjadi buruk. Uang hanya memperbesar karakter yang sudah ada. Kalau seseorang bijaksana, uang akan membuatnya semakin bijaksana. Kalau seseorang serakah, uang akan membuatnya semakin serakah. Kalau seseorang hidup dalam ketakutan, uang yang semakin banyak seringkali hanya akan memperbesar ketakutan itu. Karena itu, sebelum belajar menghasilkan uang lebih banyak, belajarlah membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Karena kekayaan sejati bukanlah ketika kamu tidak pernah mengurangi saldo rekeningmu, melainkan ketika uang yang kamu miliki mampu menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang dipenuhi ketenangan, kesempatan, pertumbuhan, dan kebebasan. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang kamu cintai. Kalau setelah menonton video ini, kamu mulai menyadari bahwa selama ini hubunganmu dengan uang ternyata lebih dipenuhi rasa takut daripada rasa bijaksana. Jangan merasa bersalah, karena pola pikir itu tidak muncul dalam semalam. Ia dibentuk oleh pengalaman hidup, lingkungan, dan berbagai kejadian yang mungkin bahkan sudah kamu lupakan. Kabar baiknya, apa yang dipelajari bisa dipelajari ulang, cara berpikir bisa diubah, kebiasaan bisa dibangun kembali, dan hubunganmu dengan uang juga bisa menjadi jauh lebih sehat. Mulailah bertanya kepada dirimu sendiri setiap kali akan mengambil keputusan finansial. Apakah aku mengambil keputusan ini karena logika atau karena rasa takut? Karena seringkali, satu pertanyaan sederhana itu sudah cukup untuk mengubah masa depan finansial seseorang. Jika video ini memberikan sudut pandang baru untukmu, bagikan kepada orang yang kamu sayangi, karena mungkin yang menghalangi seseorang menjadi lebih sejahtera bukanlah kurangnya penghasilan, melainkan hubungan yang belum pernah disadari dengan uang. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis komentar kalian tentang apa yang kalian rasakan soal uang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena setelah memahami hubungan kita dengan uang, kita akan membahas
bagaimana uang sebenarnya dapat bekerja untuk kita?